Setelah mempelajari permutasi dengan beberapa unsur berbeda atau menyusun permutasi unsur berbeda, kita akan melanjutkan dengan membahas tentang permutasi dengan beberapa unsur yang sama. Kondisi-kondisi yang mungkin itu yang pertama, jika diketahui n unsur, di antaranya ada k unsur yang sama, di mana k itu lebih kecil atau sama dengan n. Maka banyaknya permutasi yang berlainan dari n unsur tersebut ditentukan oleh formula P sama dengan n faktorial per k faktorial. Jadi di dalam n ini terdapat k yang sama. Maka menentukan permutasi atau susunannya itu menggunakan formula ini. Kondisi kedua, jika dari n unsur tadi atau n unsur yang tersedia itu terdapat n1 unsur yang sama. Kemudian n2 unsur yang sama, n3 unsur yang sama, sampai seterusnya kita namakan sebagai nk unsur yang sama. Maka banyaknya permutasi berlainan dari n unsur itu ditentukan oleh formula. Kita bisa tulis ada P-nya di sini, tidak apa-apa. Kita tulis N1, N2, N3 sampai NK itu N faktorial dibagi N1 faktorial dikali N2 faktorial dikali N3 faktorial sampai NK faktorial. Untuk lebih jelasnya, mari kita masuk ke contoh sebagai berikut. Berapa banyak cara 4 bola merah, 4 bola putih, dan 1 bola kuning dapat disusun berderet jika bola-bola yang berwarna sama tidak dapat dibedakan satu sama lainnya. Jadi yang berwarna sama misalnya merah, empat-empatnya merah, tidak bisa kita bedakan. Maka menyusunnya kita menggunakan formula unsur sama, yaitu banyaknya bola ada 8, terdiri dari 4 merah, 3 putih, dan 1 kuning. Banyak cara berbedanya, kita tulis sebagai 8, bawahnya kita tulis 4, 3, 1. Ini akan sama dengan 8 faktorial per 4 faktorial dikali 3 faktorial dikali 1 faktorial. Nah, ini kita menggunakan aturan faktorial. Berarti kita uraikan 8 itu atas perkalian dan kita potong di 4 faktorial ya, karena yang terbesar ada di 4 faktorial. Maka dihasilkanlah 280 cara berbeda untuk dapat menyusun bola-bola tersebut berderet. Baik. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke kondisi berikutnya, yaitu kalau unsur itu disusun melingkar. Kita sebut sebagai permutasi siklis atau permutasi melingkar. Secara umum, banyaknya permutasi siklis dari n objek adalah n dikurangi 1 faktorial. Mari kita menyusun 4 huruf. Kita ambil contohnya seperti ini. Ada 4 huruf A, B, C, D. Disusun secara melingkar. Seperti pada gambar sebagai berikut. Nah, dengan catatan bahwa A, B, C, D. Jadi kalau kita mulai dari A, B, C, D. B, C, D, A. C, D, A, B. D, A, B, C itu tidak dibedakan. Jadi mau mulai dari A, mau mulai dari B, yang penting dia melingkarnya tetap sama. Arah melingkarnya sama. Maka dalam hal ini sebuah huruf akan selalu menempati jalan lingkaran tersebut. Dengan aturan pencacahan, kita dapat menyajikan dengan diagram berikut. Jadi ini 1,
dikali 3, dikali 2, dikali 1. Itu sama dengan 3 faktorial atau 4 dikurangi 1 faktorial. Jadi cara menyelesaikannya itu 4 dikurangi 1 faktorial atau 3 faktorial. Jadi ini 3 dikali 2 kali 1 itu kondisi dari kalau kita mulai dari A, berarti nanti A sampai ke A lagi, jadi dihitung sebagai 1. Kalau di sini ditempati oleh 3 huruf, berarti di sini 2 dan di sini 1. Demikian juga kalau mulai dari B juga seperti itu. Kondisinya seperti itu. Mari kita lebih jelas untuk memperjelasnya. Kita masuk ke contoh seperti ini. Misalkan dalam suatu pertemuan itu dihadiri oleh 9 orang. Akan ditempatkan pada kursi yang mengelilingi meja bundar. Jadi mereka duduk secara melingkar. Jika 2 orang istimewa harus selalu duduk berdampingan, maka berapa banyak susunan dapat dibuat? Cara mereka duduk. Jadi jawabannya, seandainya 2 orang istimewa ini tidak selalu duduk bersama, maka kita katakan ini 9 orang duduk melingkar. Sehingga cara mereka duduk adalah 9 dikurangi 1 faktorial. Tapi ada 2 orang yang selalu berdampingan. Berarti 2 orang ini kita anggap sebagai satu kesatuan. Maka tertinggallah jadi 8. Jadi karena 2 dihitung 1, maka tersisa 7. 7 lalu ini dianggap sebagai 1 berarti 8. 8 dikurangi 1 faktorial. Nah, 2 orang yang duduk berdampingan tadi tidak selamanya AB. Jadi bisa saja BA. Jadi mereka duduknya juga dengan 2 cara. Sehingga banyaknya susunan yang bisa dibuat jika 2 orang itu selalu berdampingan adalah 7 faktorial dikali 2 faktorial. Maka ini sama dengan 7 dikali 6 dikali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ini untuk 7 faktorial dikali dengan 2 kali 1 untuk 2 faktorial. Sehingga hasilnya adalah 10.080 cara duduk yang bisa disusun untuk masalah ini. Nah, untuk dapat menguji pemahaman tentang permutasi dengan beberapa unsur yang sama dan permutasi siklis, dapat dikerjakan soal di halaman 33 sampai 38. Semakin banyak berlatih, semakin kita bisa menyelesaikan banyak soal-soal yang berhubungan dengan permutasi. Selamat mencoba.